Setelah Antasari adalah topik yang tengah kita perbincangkan pada malam hari ini, pemirsa, sekali lagi kami mengundang Anda untuk bisa ikut berpartisipasi dalam dialog kami pada malam hari ini. Dan kami sudah terhubung dengan salah satu penelpon, Ibu Dias dari Batam. Selamat malam Ibu, silakan. Ya, selamat malam Mbak. Silakan Ibu. Iya, kalau menurut saya, kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Antasari tadi, bahwa beliau sudah pasrah dan sebagainya, itu ya wajar lah Mbak ya. Beliau kan sudah sepuh gitu, pengen istirahat gitu kan. Tapi kalau menurut saya lebih baik dilanjutkan kalau memang masih ada proses yang bisa dilanjutkan untuk mengungkap, membuka siapa sebenarnya yang merekayasa semua ini. Sebab begini Mbak, jika seorang Pak Antasari saja yang Ketua KPK bisa dibegituin oleh hukum, bagaimana dengan kami yang rakyat biasa Mbak? Loh, jadi ini untuk pembelajaran buat kita semua rakyat Indonesia. Dan pembelajaran bukan orang-orang yang biasa merekayasa hukum agar enggak lagi berbuat seperti itu. Jadi minta tolong sama Pak Antasari dan kuasa hukumnya, maju terus Pak, pantang mundur, banyak yang mendukung kok. Kalau memang ini rekayasa, segera diungkap siapa yang merekayasa. Saya rasa itu aja Pak. Baik, selamat Ibu buat keputusan Dias, Antasari. terima kasih. Selamat malam Pak Boyamin. Ini dukungan nih agar Pak Antasari berani mengungkap ini semua dan tunjuk siapa aktor intelektual di balik kasus ini. Ya, ini kan termasuk sebenarnya sumbangan Pak Antasari pada negara. Harus menuntaskan semua episode ini kan. Jadi yang bisa menuntaskan sebenarnya juga Pak Antasari sendiri juga, itu yang pertama. Nah, kaitannya kemudian pada proses kemudian ini akan terungkap atau tidak, memang jadi beban sejarah juga Pak Antasari mestinya juga sebagai penegak hukum. Pernah sampai ketua KPK segala macam itu, dia harus punya kewajiban lebih daripada kita-kita ya Pak Fikar ya, untuk membenahi proses hukum yang menjadi campur aduk seperti sekarang ini gitu kan, digunakan kekuasaan untuk segala macam kan itu kan. Nah, makanya ini ya saya pun masih setuju dengan masyarakat mendorong Pak Antasari untuk menuntaskan episode ini gitu. Tapi ya seperti tadi disampaikan, ya memang sudah sepuh segala macam, ya kita yang muda-muda lah nanti kewajiban untuk informasi yang dari Pak Antasari kita gali segala macam, tapi memang ada crash program yang bisa dipakai, yaitu Presiden bentuk TPF. Oke, ada dukungan dari negara, negara harus hadir begitu. Nah, juga termasuk tadi yang gerasi itu adalah. Ini tujuannya apa? Saya pada posisi sudah 2 kali mengajukan gerasi. Sebenarnya bukan 2 kali pengajuan ulang. Pertama adalah tahun 2015, itu pertengahan. Dan saya pernah diundang rapat di Kemenko Polhukam, juga dibahas tentang ini loh, ini kok permohonan gerasinya Pak Antasari tidak ada kata-kata mengaku bersalah gitu kan, dan kemudian minta ampun gitu kan. Saya jelaskan pada waktu itu, tunjukkan ke saya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pemerintah atau Peraturan Intern Kejaksaan, Kepolisian maupun Kementerian Hukum HAM yang menyatakan bahwa ada harus formulir pernyataan mengaku bersalah. Tidak ada dibuka. Saya tantang waktu itu di rapat di Kemenko Polhukam itu kan, orang dari kejaksaan bahkan yang waktu itu. Kalau ada, saya tarik. Saya tidak mau kalau mengajukan gerasi disuruh mengaku bersalah. Dan saya tegaskan di formnya itu, permohonan gerasi, saya tidak mengaku bersalah. Pak Antasari menyatakan itu. Saya korban rekayasa, buktinya ini. Jadi tujuan mengajukan gerasinya apa? Dalam pengertian itu bahwa memang tadi mengurangi, menghapuskan sisanya segala macam itu, paling tidak ini menghapuskan status narapidana sampai tahun 2022. Hak sipil politik itu masih terkekang. Artinya kalau ini misalnya utang bank aja nggak bisa, menjadi komisaris perusahaan nggak bisa, jabatan politik misalnya nyalon DPR nggak bisa karena statusnya narapidana. Tapi kalau gerasi ini juga diberikan, ya inilah seperti crash program. Kenapa saya mengejar remisi sehingga dapat asimilasi, ngejar juga dapat bebas bersyarat hari ini sehingga orang kaget 18 tahun kok 7 tahun sudah keluar kan itu kan. Jadi itulah yang saya perjuangkan betul untuk proses-proses itu, dan gerasi ini dalam rangka itu. Dan kemudian ternyata saya menemui orang dari Mahkamah Agung dulu yang ikut merancang Undang-Undang Gerasi tahun 2002. Gitu. Apa sih makna sebenarnya itu? Oh, itu hanya analogi. Namanya mohon gerasi kan mohon pengampunan. Ya analoginya ngaku bersalah. Dan itu waktu Orde Baru memang karena waktu itu pengadilan Mahkamah Agung baru presiden. Kalau dulu, kalau sekarang kan dua-duanya langsung. Gitu kan undang-undangnya sekarang. Nah, itu kalau dalam zaman Orde Baru tidak mengaku bersalah, maka sama Mahkamah Agung tidak dilempar ke presiden. Sehingga terpotong di sini. Nah, kemudian jadi gerasi tidak harus mengakui bahwa bersalah karena Corby sekali Corby juga
juga menyatakan waktu gerasi dia korban rekayasa mafia, dimasukkan narkoba dalam tasnya. Dia begitu dan kami tidak bersalah dan itu dikabulkan oleh Presiden. Oke, Presiden pernah mengabulkan permintaan gerasi Iya, di mana Presiden SBY waktu orang itu yang mengajukan tidak mengaku bersalah. Oke. Hukuman mati tapi. Ya. Hukumannya mati. Enggak, seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup, Korbi. Menjadi 20, sorry, sama, 20. Jangka waktu tertentu. Ya. Korbi Jadi 20. bisa kan 20. Pak mengajukan gerasi tanpa Oke. harus mengakui bahwa bersalah. Gini, seperti tadi dikatakan, namanya gerasi. Gerasi itu pengampunan. Ya. Artinya kan ini minta ampun, Ya. ya kan? Nah ini kan sebenarnya kalau dilihat kewenangan yudikatif gitu, yang sebenarnya tidak asli kewenangan eksekutif, tapi karena presiden dulu itu dianggap Raja. raja, kepala negara yang tertinggi, karena itu dia punya kewenangan yudikatif. Sebenarnya ini kewenangan yudikatif bukan Ya. eksekutif, ya. Nah, tetapi ketika dia menerapkan gerasi, ya, maka dia tingkatannya tidak sama dengan putusan pengadilan yang membebaskan. Ya. Nggak bisa seperti itu gitu. Karena itu Undang-Undang Gerasi menyatakan dia merubah hukuman. Oke lah, bahwa mungkin kewajiban untuk memohon maaf atau mengakui Salah. bersalah itu tidak eksplisit gitu, tidak eksplisit di dalam undang-undang itu. Tapi bahwa tujuan gerasi adalah merubah hukuman. Artinya dirubah hukumannya dari hukuman mati menjadi hukuman tertentu. Iya, iya. Hukuman tertentu menjadi Dikurangi. gitu. Tapi untuk dibebaskan sama sekali itu nggak mungkin. Ya. Oke. Karena dia bukan pengadilan. Ya, ya, Yang bisa membebaskan atau melepaskan orang itu hanya pengadilan. Oke, jadi benar bahwa pengajuan gerasi itu tidak harus disertai pernyataan bahwa bersalah. Bukan tidak harus, maksud saya tidak ada Pasalnya, tidak ada ketentuannya. ketentuannya, Ya. tetapi bahwa itu pakem dulunya. Ya. Pakemnya Zaman gini, Orde Baru. kalau minta ampun ya boleh. Jadi sudah ada presiden Ngaku hukum. bersalah gitu kan, Sudah gitu ada kan. presiden sebelumnya. Cuman gitu. analogi ternyata. Iya, iya. Saya mendapatkan itu dari tim Mahkamah Agung yang dikirim untuk membentuk rumusan Undang-Undang nomor 5 tahun 2002 itu Oke. dan juga nomor 22 tahun 2010 gitu. Saya ketemu langsung, itu analogi ternyata. Iya, Waktu iya, itu benar, juga ada yang ingin memasukkan klausul mengajukan gerasi dalam pasal itu untuk menyatakan mengaku bersalah gitu. Oke. Tapi kemudian ditolak juga di DPR. Itu. Jadi itu terserah presiden lah. Iya. Bahkan presiden Ada di tangan bisa presiden sekarang, ternyata di Papua kemarin OPM itu bahkan sebenarnya tidak mengajukan malahan. Tapi diberikan gerasi. Diberikan Ada gerasi. 5 orang begitu kan? Iya, 5 orang. Iya, betul. Jadi ini memang ketatanegaraan sebagai seorang raja, misalnya pengajuan gerasi ini 10, kebetulan cucunya lahir seneng, kasih semua lah, tidak melihat gitu kan. Juga sedang marah gitu. Keputusannya betul-betul Padahal hak sebenarnya perlu prerogatif gerasi orang itu, presiden. tapi ketika dia sedang marah tolak semua. Ya udah tidak bisa Baik, dan baik. itu digugat ke Kita- PT UN saya juga harus tidak. jeda dulu. Ini. Tapi Kita akan- tidak menghapuskan status narapidana. Betul, Ya, betul. Itu Ya, juga artinya kita mantan sepakat. narapidana, iya. Kita akan Tapi bahwa status lanjutkan narapidananya diskusi kita selesai, di segmen gitu. berikutnya. Oke. Pemirsa, Ya. jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali.